mungkin kalau aku melihat aku beberapa tahun yang lalu, kayak nggak mungkin gitu aku punya benda yang nilainya cukup ya bisa dibilang mahal gitu. Karena kalau sebelum aku kenal dengan amalan sholawat, dengan istilah sholawatin aja, itu pingin beli sesuatu tuh kayaknya sulit banget. Sulitnya kenapa? Karena ya itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNA Sutari. Di video kali ini aku pingin share tentang pingin apa-apa, beli apa-apa, sholawatin aja. Amalin sholawat, kita cari berkahnya sholawat, dan insya Allah apapun hajatnya bakal terkabul, insya Allah. Nah, seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Teman-teman pasti udah sering banget mendengar atau bahkan membaca, melihat, atau bahkan merasakan sendiri keajaiban sholawat. Dan semakin kesini banyak juga adik-adik, anak-anak muda, milenial, Gen Z itu udah kenal dengan istilah sholawatin aja. Jadi pingin apa-apa, pingin kuliah ke luar negeri, pingin traveling keliling dunia, pingin iPhone, pingin MacBook, atau pingin apapun, kita kenal dengan istilah sholawatin aja. Dan ini tidak lepas dari perannya Putri Ustadz Yusuf Mansur, Wirda Mansur, karena beliau ini salah satu yang dakwahnya itu sangat mengena untuk kaum milenial gitu, kaum Gen Z, anak-anak muda. Sehingga sekarang itu udah banyak banget yang bikin konten, yang nulis cerita tentang kisah keajaiban sholawat. Jadi apa-apa sholawatin aja. Dan maksud sholawatin aja di sini itu adalah saat kita menginginkan sesuatu, kita bawa ke doa. Dan sebelum kita berdoa kepada Allah, kita iringi dulu dengan perbanyak baca sholawat. Nah, makanya istilahnya itu disederhanakan gitu ya, lebih enak didengar dengan istilah sholawatin aja. Jadi maksudnya kita minta kepada Allah apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita hajatkan, dan sebelum berdoa itu kita perbanyak dengan baca sholawat, kita iringi dengan sholawat, karena sholawat itu adalah salah satu pintu kita minta syafaatnya Rasulullah, kita minta bantuannya Rasulullah gitu. Jadi kayak perantara gitu antara kita dan Allah. Dan kita tahu sendiri gitu ya, kalau kita cuman seorang diri nih, ya siapa kita gitu loh, amalan kita nggak akan pernah cukup gitu. Itu semua karena rahmatnya Allah, dan kita meminta rahmatnya Allah itu melalui perantara, dan perantaranya itu adalah Rasulullah, kekasihnya Allah. Nah, caranya adalah dengan memperbanyak baca sholawat. Dan itu semua aku yakin subscriber aku, teman-teman semua itu udah paham gitu. Meskipun aku yakin ada juga yang baru mengenal istilah sholawatin aja ini. Dan aku sendiri gitu ya, tahu ceritanya Wirda Mansur itu udah beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin kayaknya pas aku masih kuliah. Dan itu ada di acara Hitam Putih. Nah, Wirda Mansur itu sebagai bintang tamunya, dan beliau menceritakan gimana beliau itu pingin MacBook, pingin komputer laptop merek Apple. Dan kita tahu kan harganya fantastis gitu ya. Nah, di situ beliau cerita bahwa beliau diajari oleh ayahnya Ustadz Yusuf Mansur bahwa apa-apa itu jangan ngandelin duit, tapi andalkanlah kita minta kepada Allah. Nah, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sholawat. Jadi sholawatin aja. Pas aku ngelihat acara itu aku masih gak terlalu ngeh gitu ya dengan maksud sholawatin aja, dan masih agak kayak yang sedikit meragukan gitu, apa korelasinya, kemudian kok bisa dengan kayak begitu impian kita bisa tercapai gitu. Nah, sampai akhirnya aku kenal dengan riyadhah. Nah, dan riyadhahnya itu diajarin oleh Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Aku lihat ceramah di Wisata Hati itu, dan akhirnya aku menerapkan, dan ya akhirnya sampai pada detik ini gitu, yang namanya sholawatin aja, kisah keajaiban sholawat itu bisa terjadi kepada siapapun, termasuk pada diri kita, pada kita yang
biasa-biasa aja ini. Kita yang nggak punya uang, kita yang mungkin tidak terlalu mendalami, tidak terlalu paham gitu ya dengan ilmu agama yang gimana-gimana, tapi dengan keyakinan, dengan kita yakin bahwa kita juga sama gitu ya, sama dengan Wirda, kita sama-sama bertuhan Allah, kita sama-sama hamba Allah, dan kita sama-sama punya kesempatan untuk minta kepada Allah terhadap apapun yang kita inginkan, hajat-hajat yang kita inginkan gitu. Kita punya kesempatan yang sama. Sejak saat itu aku sangat percaya diri gitu, bahwa siapapun kita, meskipun kita ilmunya masih biasa-biasa aja, kita bukan siapa-siapa, tapi selama kita percaya kepada Allah, kita sama-sama jadi hambanya Allah, kita bertuhan kepada Allah, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, kita juga punya kesempatan yang sama gitu. Bukan hanya kalangan-kalangan tertentu aja. Aku juga ingin cerita bahwa keajaiban-keajaiban sholawat seperti yang Wirda ceritain itu juga terjadi sama aku gitu. Dan kasusnya itu beberapa hal ya mirip gitu. Saat aku pingin sesuatu, aku bawa ke doa, dan sebelum berdoa itu perbanyak baca sholawat. Nah, salah satunya adalah ini. Ini adalah handphone merek Apple atau iPhone gitu ya, yang mungkin kalau aku melihat aku beberapa tahun yang lalu, kayak nggak mungkin gitu aku punya benda yang nilainya cukup ya bisa dibilang mahal gitu. Karena kalau aku melihat diri aku beberapa tahun sebelumnya, itu mau beli HP aja itu harus nabung bertahun-tahun, dan itu pun yang dibeli gitu ya, yang merek-merek biasa. Aku ingat HP pertama aku itu adalah Nokia 1200 yang layarnya masih kuning itu, dan itu pun aku masih SMP. Sedangkan teman-teman aku yang lain itu aku ngelihat handphonenya itu udah ada yang udah ada kameranya, ada MP3-nya gitu. Terus pas aku SMA, HP aku masih tetap Nokia 1200. Sedangkan aku ngelihat teman-teman yang lain itu udah ada yang pakai BlackBerry, ada yang udah pakai Android gitu. Bahkan ada teman sebangku aku sendiri itu pas SMA itu udah pakai Android gitu. Sedangkan ya HP aku masih ya HP-HP jadul gitu ya, HP-HP yang cukup untuk SMS-an aja gitu. Masuk dunia kerja pun itu kan aku udah sering cerita gitu ya, bahwa ya pekerjaan aku sampai sekarang ini adalah seorang guru, statusnya guru honorer. Dan teman-teman udah tahu gitu ya gaji guru honorer di Indonesia itu seperti apa. Dan pas masuk dunia kerja itu aku juga punya HP Android. Android pertama aku itu Sony Ericsson Xperia Mini. Nah, sedangkan itu kecil banget. Sampai teman-teman aku itu, teman-teman kantor itu kayak yang itu bisa tuh baca tulisannya gitu, saking kecilnya tuh HP. Sedangkan teman-teman yang lain itu udah ya HP-nya yang udah ukuran gede-gede gitu. Jadi sejak zaman sekolah, terus zaman kuliah, sampai udah masuk ke dunia kerja pun rasanya beli HP mahal itu masih sesuatu yang susah banget. Sampai akhirnya pas aku pernah gitu ya usaha jualan pulsa. Nah, itu HP aku udah sering ngehang gitu ya, saking nggak kompatibel buat mengoperasikan aplikasinya. Sampai akhirnya ibu aku tuh untuk nawarin, udah kamu ganti HP aja gitu, masa jualan pulsa HP-nya kayak begitu gitu, sering bikin pelanggannya itu nunggu lama. Nah, akhirnya aku bilang ke ibu bahwa ya aku nggak ada duit untuk beli HP baru, dan ya ibu menawarkan untuk ya udah pakai uang ibu aja dulu gitu, gantinya kapan-kapan gitu. Nah, sampai akhirnya aku punya ini HP Xiaomi pertama aku, dan ya ini udah lumayan oke gitulah ya. Dan itu pun dapat dari hasil minjem ke orang tua gitu. Sederhananya itu adalah gini. Jadi sebelum aku kenal dengan amalan sholawat, dengan istilah sholawatin aja,
itu pingin beli sesuatu tuh kayaknya sulit banget. Sulitnya kenapa? Karena ya itu tadi, ngandelin duit. Harus ada duitnya dulu baru beli barangnya gitu. Nah akhirnya setelah kenal dengan sholawatin aja, kenal dengan amalan sholawat, bahwa pingin apa-apa sholawatin aja gitu. Nah akhirnya aku kenal dengan hal tersebut, aku ngamalin, dan ya harus percaya gitu ya, benar-benar harus percaya. Dulu aku ngeliatnya gini, masa sih cuman wirda doang yang bisa gitu. Aku kan juga bertuhan Allah gitu. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, pasti juga ngasih dong ke aku gitu. Nah akhirnya ngamalin sholawat. Selain ngamalin sholawat, nah di sini aku juga melakukan afirmasi dan visualisasi. Dimana saat itu kalau pingin apa-apa, aku bikin stories gitu, bikin stories yang apa ya, keadaannya itu seolah-olah aku udah punya gitu, seolah-olah aku udah ngerasain gimana rasanya punya barang yang aku inginkan. Nah salah satunya aku pernah bikin stories di WA. Sayangnya aku gak punya screenshotnya ya. Itu udah mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu aku pernah bikin stories bahwa alhamdulillah berkah sholawat gitu. Nah dimana aku masang fotonya iPhone. Dan saat itu aku posisinya emang kepingin gitu ya, pingin rasanya pakai iPhone tuh kayak gimana sih gitu. Dan ya udah aku bikin stories kayak gambarnya iPhone dan juga harganya. Dan ya udah aku nulis kayak gitu, alhamdulillah berkah sholawat. Nah terus ada temen aku yang komen, dan wah beneran nih kamu dapat iPhone gara-gara sholawat gitu. Dan aku bilang, balesnya itu iya insya Allah gitu. Padahal kan masih belum gitu ya, maksudnya iPhone-nya masih belum ada gitu. Tapi aku percaya bahwa aku bisa punya iPhone dengan berkah sholawat gitu. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini udah ngerasain tuh rasanya make nih iPhone, make iOS gitu. Karena yang aku pingin dari iPhone ini sebenarnya adalah gimana sih rasanya mengoperasikan iOS gitu. Karena selama ini udah pakai Android, jadi penasaran aja gimana rasanya ini pakai iOS. Jadi ini adalah benda yang mungkin bagi aku beberapa tahun silam itu adalah benda yang gak akan mungkin aku punya gitu. Karena ya itu tadi, ngandelinnya duit, ngandelinnya apa ya, kayak finansial gitu ya, ya duit lah. Nah tapi alhamdulillah dengan berkah sholawat, dengan kita yakin kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ternyata kita juga bisa gitu. Bukan hanya iPhone ini aja gitu ya, tapi juga contohnya adalah mobil. Pas aku pingin mobil gitu ya, ya udah aku sholawatan, aku berdoa kepada Allah, ya Allah orang tua pingin mobil, kasih dong gitu. Ya yang mesra gitu loh kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah tuh yang benar-benar Allah itu adalah teman yang sangat-sangat dekat kepada kita. Dan saat itu aku nggak mikir gitu dari mana datangnya, dari mana caranya, itu aku nggak mikir gitu. Sampai akhirnya kakak aku datang terus bilang bahwa ini nih aku beli mobil dan ini 2 tahun aku nggak akan di Indonesia, jadi ya udah kamu pakai aja nih mobil gitu, selama aku nggak ada tolong dirawat gitu. Ya udah, mobilnya datang sendiri tanpa aku harus bersusah payah nyari kemanapun, tanpa uang sepeser pun itu mobil datang sendiri gitu. Mungkin ada yang apa ya, kayak ya itu kan bukan mobil kamu sendiri. Nah tapi kan intinya doa aku itu terjawab gitu loh, bahwa saat aku pingin punya mobil, pingin ngerasain jalan-jalan bareng orang tua, nyetirin orang tua, nah Allah hadirkan deh mobil itu gitu, dengan cara-cara yang tidak terduga. Dan ngomongin soal cara-cara yang tidak terduga, rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, nah ini nih yang perlu kita tekankan gitu, yang perlu aku share ke teman-teman. Jadi saat kita nyolawatin sesuatu gitu ya, kita berdoa kepada Allah,
tentang sesuatu yang kita inginkan, ya udah kita lepaskan gitu. Kita nggak usah mikirin kapan waktunya akan dikabulkan, nggak usah mikirin bagaimana caranya, karena itu semua udah bukan wilayahnya kita gitu. Itu adalah kuasanya Allah gitu. Kita ya udah tetap berdoa terus kepada Allah, kita lanjutkan hidup kita gitu. Kita berbuat kebaikan, kita bersungguh-sungguh terhadap apa yang bisa kita kerjakan sekarang. Kalau misalnya kita posisinya lagi jadi pelajar, jadilah pelajar yang baik, belajar sungguh-sungguh, nyari ilmu yang sungguh-sungguh. Atau saat kita posisinya kerja, pekerjaan apa sih yang sedang ada di hadapan kita? Nah, itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta, dengan penuh, yaitu tadi sungguh-sungguh gitu ya. Kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, kita benar-benar melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, insya Allah tuh doa-doa kita, apapun yang kita inginkan, tahu-tahu udah dikirim aja gitu. Ngomong-ngomong soal iPhone ini, aku ngedapetinnya itu bukan kayak yang tiba-tiba ada orang yang ngirim paket terus aku buka isinya iPhone, bukan kayak gitu. Tapi caranya yang Allah berikan itu adalah aku ada pekerjaan gitu ya, ada sedikit kayak ada tugas gitu ya, dan aku ngerjain pekerjaan itu, tugas itu, dan alhamdulillah dapat bonus gitu. Dan dari bonus tersebut ya akhirnya aku belikan apa yang aku pinginin gitu. Dan saat itu aku bikin kayak status gitu ya, status iseng sebenarnya, kayaknya aku mau beli iPhone deh gitu. Dan itu iseng aja gitu bikin statusnya, dan entah kenapa gitu ya, akhirnya pas dapat bonus itu ya udah deh beli iPhone deh gitu. Jadi datangnya itu bisa dari berbagai cara gitu. Entah kita mungkin akan dapat tambahan rezeki dari Allah dari pekerjaan kita gitu, misalnya dapat bonus atau dapat gaji tambahan, atau juga seperti yang aku cerita tentang mobil tadi, tiba-tiba ada saudara yang ngasih gitu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu gitu cara-caranya Allah memberikan jawaban atas doa-doa kita nggak akan pernah tahu. Makanya nggak usah dipikirin gitu, tapi terusin aja doanya, terusin aja sholawatannya, dan lakukan terbaik apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Oke, itu tadi tentang kisah keajaiban sholawat. Sholawatin aja, pingin apa-apa sholawatin aja. Karena aku sendiri, aku pribadi, aku yang biasa-biasa aja ini, dari segi ilmu, dari segi apapun, dan alhamdulillah aku juga bisa merasakan gitu keajaibannya sholawat. Makanya aku yakin buat teman-teman juga, insya Allah juga bisa ngerasain keajaiban sholawat. Jadi kuncinya yaitu tadi, harus tetap yakin kepada Allah, jangan berhenti, dan gak usah banyak dipikir cara, kapan, waktu doa itu terkabul. Ada beberapa orang yang tidak setuju dengan cara seperti ini. Maksudnya adalah saat kita pingin sesuatu terus kita sholawatin gitu. Nah, itu ada yang berkomentar bahwa kok kamu bersolawat cuman karena kepingin barang gitu ya, kok kamu sholawatan untuk duniawi gitu. Nah, sholawatan itu kan sebuah bentuk cinta kita kepada Rasulullah gitu ya, sholawatan aja gitu. Nah, ada orang yang berpendapat seperti itu. Nah, kalau aku pribadi memahami sholawatan itu seperti ini. Sholawat adalah salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah, dan salah satu bentuk cintanya aku itu adalah percaya bahwa Rasulullah itu bisa memberikan syafaat. Beliau adalah perantara antara kita dan Allah gitu. Nah, makanya karena aku ini cuman seorang hamba yang tidak kita tuh di hadapan Allah, apa sih yang bisa kita andalkan gitu? Amalan kita. Amalan kita cuman apa gitu? Sholat juga masih tidak khusyuk gitu, masih bolong-bolong. Dan nah, satu-satunya yang bisa kita andalkan ya Rasulullah gitu. Karena ya itu tadi, Rasulullah adalah kekasihnya Allah, dan ya makanya berdoa jangan sendirian gitu.
tapi ajaklah Rasulullah, karena kita tahu gitu bahwa Rasulullah itu bisa memberikan kita syafaat, dan itu juga bentuk keyakinan kita gitu, keyakinan kita kepada Rasulullah. Selain itu, kita buktikan juga bahwa kita sholawatan bukan hanya pada saat kita kepingin sesuatu aja. Jadi sholawatannya harus istiqomah, harus kita laksanakan terus menerus gitu, setiap hari sepanjang hayat. Jadi ada atau tidak ada keinginan, ada atau tidak ada hajat yang ingin kita capai, tetap kita harus bersolawat kepada Rasulullah gitu. Jadi bukan hanya pas kepingin sesuatu aja kita sholawatan, tapi sepanjang waktu, sepanjang hayat kita terus bersolawat kepada Rasulullah. Nah, itu juga sebagai bentuk apa ya, bukti cinta kita kepada Rasulullah gitu. Ya, tapi kan kita emang nggak bisa gitu ya, memaksakan prinsip kita, memaksakan pendapat kita kepada semua orang. Pastilah ada pro dan kontra. Nah, tapi kalau aku ya seperti itu tadi, prinsipnya adalah aku sholawatan gak cuman hanya kepingin sesuatu aja, tapi insya Allah terus menerus sepanjang hayat terus bersolawat. Juga apa salahnya sih kalau kita kepingin sesuatu kayak pingin iPhone, pingin mobil, pingin punya rumah, pingin punya pekerjaan. Apa bedanya hal-hal tersebut dengan kayak yang pingin punya keturunan, pingin bertemu dengan jodoh gitu? Kan itu sama-sama keinginan gitu, dan keinginannya itu bukan keinginan yang membahayakan. Jadi apa salahnya gitu ya kalau kita pingin sesuatu, dan kita juga mintanya kepada Allah gitu, dan mintanya bukan hanya sekedar minta, tapi dengan yaitu tadi ngamalin sholawat. Jadi ya balik lagi gitu ya, menurut aku sih, aku yakin dengan apa yang diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur dan juga yang disampaikan oleh Wirda Mansur, dan apalagi nih ya, Wirda itu kan sasaran dakwahnya itu adalah kaum milenial, anak-anak muda, generasi Gen Z gitu. Jadi ya itu tadi pendekatannya. Kalau anak-anak muda kan ya pasti ingin mencapai cita-cita, kepingin ya itu tadi gitu ya, barang-barang yang mungkin tidak bisa mereka capai gitu. Nah, tapi dengan dikenalin dengan sholawat, nah insya Allah gitu ya, siapapun kita, kalau kita mengandalkan Allah, ya itu tadi, apapun tidak ada yang tidak mungkin buat Allah gitu. Jadi intinya tuh balik ke ilmu tauhid gitu, ilmu keyakinan kita kepada Allah. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Semoga hajat-hajat, keinginan-keinginan teman-teman semua dikabulkan oleh Allah, berkah manfaat buat hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.